Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Nusamba TV rahimakumullah. Lailatul Qadar merupakan salah satu hal yang paling didambakan dan diburu oleh setiap muslim ketika bulan Ramadan tiba. Dengan meningkatkan amal ibadah di malam-malam yang diduga sebagai Lailatul Qadar adalah hal yang wajar dilakukan oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Lailatul Qadar, yaitu dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pemirsa, dalam firman Allah tadi, Allah menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda terkait dengan Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Nusamba TV rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keterangan tentang pastinya kapan Lailatul Qadar itu. Namun, menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Permasalahannya di sini, dalam 10 hari itu, di hari manakah tepatnya Lailatul Qadar? Para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar ada di malam ke-21. Ada juga yang berpendapat ke-23. Di malam ke-23 ada yang berpendapat di malam ke-25, di malam ke-27, dan di malam ke-29. Masing-masing pendapat itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, perbedaan pendapat ini bisa kita kompromikan dengan apa yang menjadi pendapat Imam Ibnu Mas'ud yang menyatakan jika Lailatul Qadar yang terjadi pada tahun ini 1 hari, maka di tahun yang akan datang akan berbeda harinya. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, sebenarnya ada hikmah di baliknya. Lantas apa hikmah dari dirahasiakannya Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada 4 hikmah dirahasiakan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, supaya manusia senantiasa mengagungkan seluruh malam di bulan Ramadan. Tidak adanya kepastian waktu Lailatul Qadar ini mengharuskan seseorang untuk mencari di setiap malamnya di bulan Ramadan 1 bulan penuh, tanpa menyia-nyiakan waktu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang itu benar-benar ingin menemui Lailatul Qadar. Yang kedua, sebagai bentuk rasa kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kebaikan yang disetarakan dengan 1000 bulan, namun juga berhubungan dengan kejelekan yang dilakukan seseorang jika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka akan memperoleh hukuman 1000 bulan juga. Hikmah yang ketiga, supaya mendapatkan pahala dari kesungguhan kerja keras dalam mencari Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan waktu Lailatul Qadar tersebut akan berdampak positif bagi kita. Karena bagi orang yang menginginkan kebaikan setara 1000 bulan pasti bersungguh-sungguh untuk mencarinya.
Jikalau tidak mendapatkan Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan pahala dari kesungguhan mencari dan menggapai kebaikan itu. Sedangkan hikmah keempat adalah untuk membentuk sifat roja, berharap kepada Allah. Meski tidak ada kepastian malam itu malam Lailatul Qadar atau tidak, tetapi dia berusaha melaksanakan ketakwaan kepada Allah di setiap malamnya, dengan harapan akan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Nusamba TV, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.